Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma qarrada bulbul wasalah wa mahtada qalbun mansharah wa ma amma fina sururun wa farah. Alhamdulillahi ma irtafa'a nurul haqqi wa dhahar wa ma taraja'a al-batil wa taqahqar wa ma tala'a subhun wa asfar. Salatan wa salaman daimaini mubarakaini ala nabiyil mutahhar sahibul wajhil anwar wal jabilil azhar ma sara sabila lil haqqi wa abhar wa ma ala najmin fis samai wa abhar wa ala alihi wa sahbihi ahli khairi wal mahsyar. Salatan wa salaman ila yaumil ba'thi wal mahsyar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan sucinya, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat Islam yang telah bersyahadat dengan sah, maka mereka harus berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan yang agung ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala macam nikmat, segala macam barakah, segala macam ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala buka dengan selebar-lebarnya kepada seluruh umatnya. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu kami junjungkan setinggi-tingginya kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agama ini, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikannya kepada umatnya atau menjelaskan melalui para sahabat-sahabatnya, sehingga pada saat ini kita masih bisa berada di agama Islam, agama yang lebih mengutamakan ukhuwah, agama yang lebih mengutamakan syariat-syariatnya yang dijelaskan melalui sahabatnya sehingga sampai kepada kita pada saat ini. Ikhwani, a'azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang muslim. Mengapa? Karena dengan bulan Ramadan kita dapat melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu, untuk menahan segala macam yang bisa membatalkan puasa kita. Dan di bulan mulia ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Namun dalam kesempatan ini insya Allah saya akan menyebutkan beberapa saja dari keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya untuk senantiasa selalu menunggu malam Lailatul Qadar yang terdapat di 10 akhir dari bulan Ramadan, dan dia terdapat di malam-malam ganjil. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia dan agung. Mengapa? Karena turun padanya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat agung. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadanya Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan umat Nabi Muhammad merupakan umat yang sangat mulia. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadanya Al-Quran.
Dan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang ketika seseorang mengaitkan dirinya kepada Al-Quran, maka mereka termasuk orang yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dikatakan dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan kami telah menurunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas antara mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang telah bersyahadat, sebagaimana saya katakan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan ini, sebagaimana orang-orang terdahulu yang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada mereka. Agar apa? Agar mereka menjadi orang yang bertakwa, yang memerhatikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan ini yang perlu kita ketahui adalah dibukanya seluruh pintu surga dan pintu neraka, semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar hambanya selalu senantiasa berada di dalam ketaatan yang sebenar-benar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memaksimalkan, mengefisienkan waktu mereka untuk selalu mengerjakan amal-amal kebajikan. Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulqat abwabun nar falam yuftah ahadun minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun." Di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan ibrah atau hikmah yang sangat-sangat agung, dan pasti seluruh manusia menginginkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu di antara manusia tidak mungkin kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang instan, tanpa melakukan amal-amal kebajikan. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi SAW, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan dia menanyakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin bersamamu nanti di surga Firdausil A'la." Namun Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku, berikan satu amal kebajikan kepadaku sehingga aku dapat membantumu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka di sini merupakan bukti bahwasanya ketika kita ingin sesuatu yang besar atau ingin sesuatu yang agung, maka kita harus memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiah dengan amal kebajikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun amal kebajikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengemis dengan kita. Kita harus mengerjakan ini dan itu. Tapi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini, agar selalu senantiasa menjalankan perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian
Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, kita sebagai manusia harus mengetahuinya. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mengapa kita mengatakan bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang dimana semua ketika kita mengerjakan amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita. Maka tentu kita menginginkan ketika kita mengerjakan sesuatu amalan, misalkan kita mengerjakan amal kebajikan berupa Qiyamul Lail. Qiyamul Lail merupakan amal yang biasa kita kerjakan dan dia tidak memiliki pahala yang berlipat ganda. Namun ketika kita mengerjakannya di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala-pahala kita. Dan itu berlaku di semua amal kebajikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Fihi tuftahu abwabul jannah wa tughliqu abwabul jahim." Sebagaimana yang saya katakan tadi, telah datang kepada kalian, diartikan dalam hadis Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala buka selebar-lebarnya. Tidak ada satupun yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua pintu daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah tutup. Tidak ada satupun yang terbuka. Dan di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang dia itu bangun, di sini sholat malam, tahajud kita, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar daripada agama Islam. Agama yang tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti hari kiamat selain daripada agama Islam. Alladzi la yaqbalu Allahu yawmal qiyamah dinan ghairahu. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima agama daripada selain dari agama Islam yang kita anut sekarang ini. Yang selanjutnya adalah yang keempat, poin yang keempat adalah bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan atau sebagai bulan ampunan. Mengapa? Karena nama lain daripada bulan Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Dan di situ kita disuruh mengefisienkan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa selalu berada di dalam ketaatannya. Entah itu dengan mengaji, entah itu dengan berzikir, entah itu dengan bersolawat. Selain daripada puasa, amalan-amalan yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan sesuatu yang akan menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan wasiat saya kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian, mari sekarang merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan berkah. Maka efisienkanlah waktu Anda untuk senantiasa selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang minal aidin wal faizin. Nanti ketika selesai dari bulan Ramadan, kami adalah orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kita. Semoga kita selalu bisa mendapatkan bulan Ramadan yang selanjutnya, dan kita tidak bisa mengetahui umur kita sampai kapan kita akan hidup, tapi
efisienkanlah waktu Anda di dalam bulan ini, karena kita tidak bisa menjamin apakah kita akan hidup nanti di tahun selanjutnya dan bertemu dengan bulan yang agung ini. Wassallallahu ala nabiyina wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.